Para sahabat, sebangsa dan setanah air, cukup menarik langkah yang diambil Kaesang Pangarep. Tidak tanggung-tanggung menjadi ketum PSI. Sebuah langkah yang berani dari seorang Kaesang dan juga bagi PSI. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya PSI belum memiliki capres yang bisa diusung secara tegas. Meskipun sebenarnya tiap kader PSI sudah memiliki balancing di dalam pikiran masing-masing. Artinya, baik Ganjar ataupun Prabowo sama saja. Inilah masa mengambang yang cukup besar. Para sahabat yang saya hormati, langkah Kaesang bukan hal yang aneh. Sebenarnya yang dilakukannya ini merupakan representasi dari banyak kepala yang mencurahkan pikirannya untuk kebaikan PDIP, sekalipun bukan anggota PDIP. Memang PSI lah tempat berlabuh banyak tokoh nasionalis yang tetap menaruh respek ke PDIP sambil mengamati sepak terjang partai banteng ini. Mungkin kita bisa melihat bahwa langkah Kaesang ini dari sebuah perspektif, yaitu merupakan bentuk protes kepada, kita katakan dalam tanda kutip, arogansi PDIP yang mewajibkan bahwa setiap keluarga kader PDIP harus berada di dalam satu partai PDIP. Hal ini sudah pernah saya sorot setahun yang lalu. Memang ini adalah bentuk arogansi, merupakan ciri khas Orde Baru. Akhir-akhir ini peraturan internal PDIP ini agak diperlonggar. Hanya berlaku bagi keluarga dan anak yang masih dalam tanggungan. Sebenarnya, itu tetap merupakan bentuk arogansi. Tidak ada kebebasan di situ, bahkan sampai mengatur ke level sebuah rumah tangga. Sungguh tidak elok. Para sahabat yang saya hormati, para pengamat banyak menyoroti lompatan Kaesang ini mendapat restu Jokowi dalam artian untuk memperkuat nilai tawar Jokowi di PDIP. Agak aneh sebenarnya cara berpikir bangsa kita yang selalu berkonotasi negatif. Selalu dengan niat membenturkan antar dua pihak. Mengapa tidak dilihat bahwa itu hanya terobosan seorang anak yang memiliki cara berpikir yang tidak ingin serba dibatasi? Kaesang juga sudah memiliki keluarga sendiri. Artinya, dia juga berhak menentukan arah masa depan keluarganya bersama istrinya. Dan mungkin bisa saja dia tidak nyaman di PDIP. Hal yang wajar, terobosan ini mendapat restu Jokowi. Para sahabat yang saya hormati, sejauh ini Jokowi tetap lebih banyak diam melihat nyinyiran-nyinyiran dari partainya sendiri, sekalipun dilontarkan dari kanal-kanal simpatisan PDIP. Ada yang mengatakan kacang lupa pada kulitnya. Ada juga yang mengatakan Jokowi ingin balas dendam pada kasus sepak bola Under 20. Ada yang mengatakan ingin mengambil posisi ketum PDIP. Rasanya semua bernalar terlalu jauh, hanya pikiran liar semata yang diungkapkan. Ada baiknya PDIP melakukan flashback terhadap masa awal pencapresan Jokowi. Sepertinya PDIP juga banyak diberi kemudahan selama Jokowi menjabat. Janganlah itu ditiadakan. Jadi,
kacang yang mana yang lupa pada kulitnya. Para sahabat yang saya hormati, bila hanya memiliki cara pikir seperti itu, PDIP tidak akan bisa meraih suara lebih dari 35%. Kalangan pecinta PDIP juga bisa curiga ke PDIP ketika mengeluarkan isu dari Bambang Pacul. Apapun makanannya, teh botol, minumannya. Sebuah pernyataan yang sangat menyakitkan, seolah keputusan PDIP hanya ditentukan segelintir orang. Bila itu yang terjadi, PDIP akan tenggelam. Mungkinkah di kepala para kader PDIP memiliki pemikiran bahwa langkah Kaesang adalah bagian langkah catur Jokowi sebagai seorang kader? Pertanyaannya, bisakah PDIP memfasilitasi langkah ini? Lebih baik mendalami hal ini daripada pikiran melantur kemana-mana. Dengan catatan, sebelum nasi menjadi bubur. Para sahabat yang saya hormati, munculnya Kaesang ke PSI sebagai wadah generasi muda benar-benar menggembirakan. Saya sendiri sangat ingin agar generasi muda benar-benar memegang kendali atas masa depan Indonesia. Karena memang zaman sudah berubah. PSI sendiri sudah harus memiliki komitmen mengenai batas usia ini bagi para pengurus utamanya. Seorang ketum harus benar-benar dari anak muda dalam batasan usia tertentu. Jangan seperti di zaman Soeharto, begitu banyak ormas-ormas mengatasnamakan anak muda, tetapi ketumnya berumur di atas 50 tahun, di mana anak muda pada saat itu hanya sebagai objek semata, bukan subjek, hanya dibuai dan dinina bobokkan. Tentang buayan ini, saya menjadi tersenyum pahit ketika Najwa Shihab berdialog dengan Prabowo, dan Prabowo setengah grogi menyebut adik-adik mahasiswa ke audiens. Kalau menyebut anak, katanya terlalu jauh. Lah, Prabowo seperti tidak ingat umur. Audiens itu cocoknya sebagai cucunya. Kurang tepat juga Prabowo mengatakan agar generasi muda siap-siap meneruskan tongkat estafet. Semua hanya bahasa indah di bibir. Harusnya dia menunjukkan komitmen dengan tindakan real, dengan cara jangan nyapres lagi. Soeharto juga dahulu selalu mengucapkan hal ini, tetapi dia tidak mau lengser juga, dan akhirnya dilengserkan. Para sahabat sebangsa dan setanah air, PSI di bawah pimpinan Kaesang harus mampu membawa warna anak muda di dalam segala kiprahnya. Harus serba cepat, lugas, luwes, dan mengejar akurasi. Tidak perlu takut salah. Anak muda melakukan kesalahan adalah wajar. Yang penting tidak melakukan sesuatu yang sudah diketahui salah. Sekali lagi, masa depan harus direbut secepat mungkin dengan step yang pasti. Sudah saatnya Anda semua melengserkan orang tua dengan cara yang santun. Biarlah mereka beristirahat dan merenung. Salam, majulah Indonesia.